Salam saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami berkumpul satu hati untuk belajar mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing setiap kami, mengarahkan hati dan pikiran kami. Tutup bungkus kami dengan kasih-Mu, sinari kami dengan cahaya-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu sekalian, semenjak mewabahnya virus COVID-19, dunia dihantui dengan rasa ketakutan yang berdampak dan mempengaruhi segala aspek kehidupan, baik berskala negara hingga skala rumah tangga. Pandemi COVID-19 membuat banyak orang kehilangan rasa aman, mengalami kekhawatiran, kegelisahan, bahkan ketakutan. Khawatir akan hari esok, gelisah karena tidak tahu kapan semua ini akan berakhir. PHK terjadi di berbagai bidang kerja, semakin memperparah keadaan masyarakat. Setiap hari kita mendengar berbagai berita yang membuat kita semakin ketakutan. Mulai dari berita kematian akibat COVID, ada orang-orang yang juga mengalami stres akibat kesulitan ekonomi, dan juga bertambah maraknya tingkat kejahatan. Kebebasan yang kita miliki selama ini semuanya dirampas. Rasa aman dan ketenangan digantikan oleh rasa ketakutan, curiga, kewaspadaan kepada sesama. Hidup di dunia ini diibaratkan seperti sebuah kendaraan yang melaju di jalanan. Jalanan yang dilalui tidak selalu mulus. Terkadang kita melewati jalanan yang berliku, kadang mendaki, kadang menurun. Bahkan terkadang kita melewati jalan yang berbatuan. Namanya perjalanan, selain kesenangan, pasti juga kita akan melewati rintangan dan cobaan. Apapun bisa terjadi dalam hidup ini. Sudah bekerja dengan baik, tiba-tiba harus di-PHK karena ekonomi yang sulit. Sudah menjaga kesehatan, rajin olahraga, tiba-tiba mengalami sakit atau mengalami kecelakaan. Para ibu sekalian, apa yang Tuhan janjikan bagi kita yang sedang berada dalam perjalanan kehidupan di dunia ini? Untuk itu, tema renungan kita pada hari ini adalah aman dalam naungan Tuhan. Dari Mazmur 121 ayat 1-8 dengan judul perikop Tuhan penjaga Israel. Baik, mari kita membacanya secara bersama-sama. Mazmur 121 ayat 1-8. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Para ibu sekalian, mari kita bersama-sama merenungkan akan kebaikan Tuhan. Kita merenungkan apa yang Tuhan lakukan sepanjang minggu ini di dalam kehidupan kita. Kita mengingat-ingat kembali akan kebaikannya.
Mungkin di antara kita yang hadir pada saat ini ada yang memiliki pergumulan hidup. Kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala masalah yang membebani hidup kita. Ibu sekalian, di ayat 1 dan 2 berbunyi, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Dari kedua ayat ini ada beberapa poin yang menjadi perhatian kita. Pertama, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Di masa sekarang ini banyak orang yang panik dan hidup dalam keputusasaan karena tidak tahu kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi bagi kita orang-orang percaya yang memiliki iman, kita tidak perlu ikut-ikutan panik. Tetapi melalui iman, kita harus menempatkan diri di bawah perlindungan Tuhan dan menyerahkan diri kepada pemeliharaannya. Kita mengarahkan sepenuhnya pandangan kita hanya kepada Tuhan. Kedua, pertolongan dari Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita masih ada sampai pada hari ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Di dalam kuasa dan kebaikannya. Di dalam pemeliharaan dan anugerahnya. Karena itu, kepada Dialah kita harus mengharapkan pertolongan itu datang. Saya mengajak para ibu sekalian untuk mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Sekali lagi, katakan dengan iman, pertolonganku ialah dari Tuhan. Para ibu sekalian, karena hanya kepada Dialah dan hanya Dialah yang sanggup memberi pertolongan kepada kita. Dari kedua poin tersebut, kita sadar bahwa kita tidak dapat mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, apalagi mengandalkan orang lain atas hidup dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Sebaliknya, kita sadar bahwa pertolongan yang nyata itu datangnya dari Tuhan yang mampu memelihara, melindungi, dan memberi pertolongan kepada kita, baik di saat suka maupun di dalam keadaan duka. Tuhan selalu menyertai umat-Nya. Di ayat 3 dan 4, "Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Tuhan mengetahui segala beban yang sedang kita hadapi saat ini. Tuhan mengetahui batas-batas kemampuan yang dapat kita pikul. Tuhan yang akan menopang dan tidak akan membiarkan kita jatuh. Dalam Mazmur 37 ayat 23-24 mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebagai penjaga, Tuhan bukan hanya sekedar menolong ketika kita jatuh, bahkan Dia yang mempersiapkan supaya kita tidak terjatuh, bahkan tergeletak. Dari setiap pergumulan yang sedang kita hadapi sekarang ini, kita dapat melihat seberapa besar kita menyertakan Tuhan dalam setiap pergumulan yang kita alami. Apakah kita tetap teguh berpegang pada penyertaan Tuhan, ataukah sebaliknya kita malah kecewa kepada Tuhan?
Bapak Ibu sekalian, biasanya dalam kondisi seperti sekarang ini, masalah yang dihadapi oleh para ibu-ibu adalah masalah keuangan. Para ibu benar-benar pusing memikirkan bagaimana gaji suami yang pas-pasan, berharap dapat menutupi biaya kebutuhan rumah tangga setidaknya sampai suami dapat gajian di waktu yang berikutnya. Kalau tidak, bagaimana? Apakah para ibu akan kecewa, marah, dan menyalahkan? Para ibu sekalian, walau dengan keuangan yang pas-pasan, kita haruslah tetap bersyukur, bersukacita, dan berbahagia. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang kurang beruntung. Kadang untuk mencari makan sehari saja, mereka mengalami kesulitan. Untuk itu, para ibu sekalian, serahkanlah seluruh pergumulanmu kepada Tuhan. Bukankah Tuhan telah berjanji, apabila kita dihadapkan pada kesulitan, Tuhan tidak membiarkan kita sampai tergeletak. Tuhan mengetahui batas kemampuan yang dapat kita pikul. Dalam Matius 6 ayat 26 mengatakan, "Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Dari ayat tersebut, kita mengetahui bahwa kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Burung saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita umatnya. Ibu sekalian, di ayat 5 dan ke-7, "Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu." Kita bisa saja terjepit dalam pergumulan yang hebat, tetapi Tuhan akan melepaskan. Kita bisa saja letih lesu menjalani hidup ini, tetapi Tuhan akan menjaga kita di saat kita terlelap. Kita bisa saja tersakiti dalam hidup ini, tetapi Tuhan memberi kita penghiburan. Kita bisa saja jatuh sakit, tetapi Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan selalu setia menjaga kita, melindungi kita dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Ayat 8, "Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin." Penjagaan Tuhan bersifat kekal. Tuhan akan menjaga kita ketika kita masuk dan juga ketika kita keluar, ketika kita bangun, dan ketika kita tertidur, ketika kita hidup, dan juga nanti ketika kita telah mati. Tuhan kita adalah Allah yang kekal, yang akan senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Bukankah luar biasa penjagaan Tuhan
bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Penjagaan tersebut merupakan fasilitas yang diberikan kepada orang-orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan. Bahkan tokoh-tokoh di Alkitab memberikan kesaksian tentang hal itu. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17, Elisa pernah dilindungi pasukan malaikat Tuhan yang berbentuk seperti kuda dan kereta berapi. Dan juga dalam Daniel 6 ayat 23, Tuhan mengirim malaikat Tuhan ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa untuk mengatupkan mulut singa-singa tersebut. Penjagaan dan penyertaan Tuhan itu kekal dan tidak lekang oleh waktu. Baik para ibu sekalian, sebagai penutup, ketika kita sedang merasa takut dan gelisah di tengah situasi saat ini, mari kita arahkan hati, fokus kita hanya kepada Tuhan. Menemukan kedamaian dalam perlindungan dan penyertaan-Nya dalam hidup kita. Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita goyah. Tuhan yang tidak akan pernah terlelap. Tuhan yang akan menjaga nyawa kita, bukan hanya saat ini, bahkan selama-lamanya. Jadi, apalagi yang kita takutkan? Bukankah kekhawatiran atau pergumulan yang kita rasakan tidak akan membuat hidup kita lebih bermakna? Justru ketika kita menyerahkan hidup kita dijagai oleh Tuhan, kita merasakan kedamaian dan ketenangan serta sukacita. Amin. Baik para ibu sekalian, untuk mengakhiri renungan kita saat ini, mari kita bersama-sama bersatu hati, kita memuji, mempermuliakan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan atas segala apa yang telah Engkau firmankan kepada kami saat ini. Biarlah firman-Mu dapat menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan kami, semakin menguatkan kami untuk kami tetap bersyukur, mensyukuri apa yang kami miliki saat ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, kasih-Mu yang sungguh melimpah-limpah. Kami percaya Kau selalu menjagai kami, dikala kami dalam keadaan senang maupun dalam keadaan duka. Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu, para umat, berkati keluarga anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.